Selamat datang di channel kami. Kami di sini bertujuan mencoba untuk menghibur kalian dengan cara merangkum sebuah film aksi dan komedi yang berjudul Fat Foodies keluaran tahun 2018 dengan cerita tentang perjalanan seorang security dan seorang detektif yang berhasil menghancurkan bisnis bandar narkoboy dengan cara yang kocak. Oke, tanpa menunggu mantan yang berjanji akan kembali, langsung aja kita mulai. Jungkir balik. Berlatar di sebuah rumah sakit di Jepang, kisah akan berfokus kepada seorang penjaga keamanan yang selalu direndahkan karena tubuhnya dan kepolosannya. Ia adalah Si Hao yang nantinya berkat seseorang yang ia temui secara kebetulan, ia akan menjadi seseorang yang sangat disegani karena keberaniannya telah menangkap seorang bandar narkoba yang sangat ditakuti, bahkan oleh pihak kepolisian di situ sekalipun. Si Hao yang saat itu sedang beristirahat sejenak, tiba-tiba dikejutkan dengan seorang pasien yang mau melarikan diri. Dan orang tersebutlah yang nantinya akan membuat Si Hao yang sebelumnya polos menjadi seorang pemberani. Dialah Mr. Joe, seorang detektif asal Cina yang sedang menjalankan misinya di Jepang untuk mencari seseorang yang diduga sebagai induk para pengedar narkoboy. Karena penyakitnya kambuh dan kehabisan uang untuk membayar pengobatan, ia akhirnya mencoba untuk kabur agar tidak membayar biaya pengobatan. Tetapi naas nasibnya ketika ia harus tertangkap karena penyakitnya yang tertidur secara tiba-tiba kambuh kembali. Setelah terbangun dari tidurnya dengan posisi terikat berdiri, bersamaan dengan Si Hao yang juga imigran asal Cina yang menetap di Jepang, mencoba menerjemahkan perkataan komandannya. Sang komandan yang merasa Si Hao tidak sesuai menerjemahkan perkataannya, ia lalu menghajar Hao dan menghukumnya untuk menjaga Mr. Joe agar tidak melarikan diri di saat jam istirahat berlangsung. Tetapi inilah yang terjadi. Karena tidak berhasil melarikan diri, ia yang nyangkut karena tubuhnya kegedean meminta Si Hao untuk membantunya. Yang saat itu berpura-pura pingsan, tetapi karena tidak bisa dilepas, akhirnya ia mencopot jendela itu dari bangunannya. Selanjutnya, Si Hao yang mengetahui Mr. Joe seorang detektif dengan polosnya membantu Mr. Joe untuk melarikan diri dengan menyamar menjadi seorang dokter. Tetapi ketika ia sedang membawanya dengan berhati-hati agar tidak ketahuan, ia dipertemukan dengan sekelompok gangster yang ingin menemui keluarganya yang mau melahirkan. Dan dari kejadian itu, karena keranjangnya yang tertukar, Mr. Joe yang tubuhnya seperti orang hamil dengan perut yang gede, ia dibawa ke ruang persalinan. Dan dokter yang salah paham memutuskan untuk melakukan operasi sesar. Yang jelas-jelas isi dari perut itu bukan bayi, melainkan tai. Arigatou. 恥ずかしがらなくても大丈夫ですよ。先生、これ何かの間違いでは。よし。 Kembali ke Hao yang saat itu salah membawa keranjang pasien, dia yang tadinya berniat membawa mobil ambulan untuk membantu Mr. Joe melarikan diri, malah menjadi dokter dadakan untuk pasien yang mau melahirkan. Dengan cara yang asal-asalan, Hao berhasil membantunya mengeluarkan 3 kepala bocah atau kembar 3. Berpindah ke Mr. Joe yang sudah siuman dari obat bius, ia yang mengetahui dirinya mau dioperasi sesar mencoba melarikan diri. Tetapi para gangster yang mengira jika Mr. Joe anggota keluarganya terus mengejarnya. Sampai-sampai dia punya kaki terlindas mobil yang saat itu sudah ada Si Hao di dalamnya. Dan setelah mereka berhasil kabur, para gangster yang baru menyadarinya jika yang mereka kejar bukanlah keluarganya karena keluarganya sudah berhasil melahirkan 3 kepala bocah di dalam sebuah mobil ambulan.
Hao yang berhasil membantu Mr. Joe melarikan diri mencoba untuk melepaskannya dari pintu mobil. Tetapi di saat sudah berhasil melepasnya, seluruh orang yang berada di dekatnya menyerotinya karena melihat Buung dengan 2 telur hitam yang mengkerut. Setelah ditonton banyak orang dan ditempelkan stiker B2 pada lukanya, Mr. Joe yang saat itu mau kembali ke kontrakannya, meminta diturunkan di pinggir jalan, tetapi inilah yang terjadi. Berpindah ke rumah si Hao yang saat itu membawa Mr. Joe ke rumahnya untuk diobati. Di situ, Mr. Joe yang baru terbangun dari tidurnya dikejutkan dengan wanita cantik yang ternyata itu adalah istrinya si Hao. Si Hao yang kebetulan istrinya seorang suster meminta untuk mengobati Mr. Joe, dan di saat mau diobati, Mr. Joe makin dibuat nggak karuan ketika dirinya dibilang ganteng oleh istrinya si Hao. Selesai diobati, Mr. Joe yang masih kesamsam oleh istrinya si Hao terus menanyakannya, dan si Hao yang tidak menghiraukan perkataan itu malah membahas jika ia ingin ikut dengan Mr. Joe menjalankan misinya. Mr. Joe yang awalnya tidak ingin mengajaknya tiba-tiba berubah pikiran ketika Hao mengatakan biaya taksi di sini mahal dan dia bisa mengantarnya kemanapun dengan gratis. Tanpa berbasa-basi, Mr. Joe yang melihat targetnya sedang merayakan pesta, langsung menjalankan strateginya dengan cara memanjat dinding. Tetapi karena badannya kegedean, ia yang tidak berhasil memanjat dinding, malah mengajak si Hao untuk camping bersamanya di samping pesta yang sedang berlangsung, dan mendapatkan kesempatan emas ketika ada seorang tamu undangan yang ia bajak identitasnya saat menemuinya untuk menanyakan di mana pesta berada. Ketika sudah berada di dalam acara, mereka yang sama-sama doyan makan melihat makanan yang membuatnya berhenti terlebih dahulu untuk makan. Bersamaan dengan Mr. Mai, seorang bandar narkoboy dengan 4 ajudannya, sebut aja si kuning dan si merah, juga si Kiep dan si botak, yang saat ini sedang Mr. Joe curigai sebagai target yang ia cari. Yokoso, Mr. Mai! Setelah itu, MC dari acara tersebut mempersembahkan seorang penari yang ternyata adalah seorang yang sebelumnya dibajak oleh Mr. Joe dan si Hao. Mereka yang terus memantau Mr. Mai belum menyadari jika mereka saat ini menjadi penari dadakan. Tetapi setelah lampu menyorotinya, akhirnya mereka baru mengetahui jika mereka sekarang harus menari untuk menghibur para tamu undangan. Dengan perasaan yang bingung, akhirnya mereka pun naik ke atas panggung dan membuat seisi acara tersebut kebingungan dengan tariannya. Mereka yang diusir karena tarian yang cuplak mencoba memasuki acaranya lagi dengan melalui saluran udara yang mereka temukan. Setelah mereka berada di dalam saluran, Mr. Joe yang nyangkut atau terjebak karena tubuhnya kegedean, ia dibantu si Hao yang baru memasuki lubang dengan menariknya. Si Hao yang terus mencoba membantu Mr. Joe tiba-tiba terjatuh, dan berkat terjatuhnya si Hao, mereka akhirnya menemukan Mr. Mai untuk diawasi kembali.
Mr. Ma yang saat itu baru selesai bertransaksi benda antik secara ilegal. Ia akhirnya mengetahui jika ada penyusup memasuki tempatnya. Setelah ia melihat langit-langit rumahnya yang rusak bekas si Hao terjatuh tadi. Dan ia menyuruh seluruh ajudannya untuk mencari penyusup tersebut sampai tertangkap. Mereka yang belum mengetahui jika keberadaannya sudah diketahui terus mencari barang bukti sampai ke tempat penyimpanan uang yang cukup unik cara membukanya dengan cara mengusap-ngusap panunya sebuah patung hingga sang-sang E. Dan mereka yang sudah berada di dalam akhirnya diketahui oleh si Kiev yang mencurigai keberadaannya di dalam tempat tersebut. Setelah itu terjadilah sedikit adegan kejar-kejaran di antara mereka hingga Mr. Jo dan si Hao berhasil melarikan diri dengan cara yang cukup unik. Oh, 我们被人发现了。快走！卡住了，你下不下？ Berlanjut ke si botak yang tanpa sengaja menyenggol benda antik milik Mr. Ma yang baru dibeli. Ia yang takut terkena amarah bosnya mencoba memperbaikinya dengan mengelem benda tersebut, yang dimana di saat Mr. Ma yang melihat benda miliknya terlihat aneh, kita akan diperlihatkan amarah seorang bandar narkoboy yang tanpa basa-basi menghabisi ajudannya yang dituduh sudah memecahkan benda miliknya hanya karena berbicara gagap. 把他那两个吧。 Selanjutnya, mereka yang merasa sudah berhasil melarikan diri dari para ajudan Mr. Mai ternyata masih diikuti oleh salah satu ajudannya yang mengendarai sepeda motor. Tetapi ketika mau melewati lampu merah di sebuah pertigaan, yang terjadi ya, berkat nenek-nenek nggak pakai N di belakangnya, ia berhasil menangkap salah satu ajudan Mr. Mai yang ternyata adalah si botak yang tadi mengikutinya. Mr. Jo yang kehabisan kesabaran saat menginterogasi si botak yang cengengesan, akhirnya menggunakan cara selanjutnya. Ia menggunakan sebuah pisau kecil agar si botak mau membuka mulutnya. Tetapi si Hao yang berjiwa lembut menolak aksi tersebut dan jadinya 不有事了，告诉。你婶婶，你拿个刀，你不能杀人啊！ Tidak sampai situ, si botak yang naas lagi-lagi mendapatkan luka di pahanya dari si Hao yang secara tidak sengaja menarik trigger sebuah pistol yang sebelumnya ia temukan saat pistol tersebut terjatuh dari sakunya si botak. Dan dari kejadian itu akhirnya mereka mendapatkan informasi tempat pembuatan narkoboy yang Mr. Mai produksi. 碰过吗？开枪啊！我说！执行收过桥费，乖，千万别执行，谢谢。没有这么玩的好不好？耶！你们得把我放了。 Selanjutnya, Mr. Jo yang sudah berada di rumah si Hao, ia ternyata terkena tembakan di bagian dekat boolnya saat si kuning menembaknya tadi. Si Hao yang meminta istrinya untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di boolnya Mr. Jo membuat dirinya terburu-buru berharap diobati dengan lembut. Ternyata ya, tanpa diduga bininya si Hao menggunakan alat penyedot debu untuk menyedot peluru tersebut. Keesokan harinya, Mr. Jo yang mau ke lokasi tempat pembuatan narkoboy, ia meninggalkan si Hao yang mau ikut dengannya. Setelah sampai lokasi, ia yang penyakitnya kambuh lagi yang tertidur secara tiba-tiba membuatnya tertangkap oleh ajudan Mr. Ma yang sedang berjaga.
Iya, di situ sudah ada si botak yang mau membalaskan dendamnya. Bukan cuma si botak yang berada di situ, tetapi juga ada si Hao yang ternyata tertangkap terlebih dahulu saat membuntuti Mr. Joe. Dan saat si botak mau membalaskan perlakuan mereka semalam, malah yang terjadi, si botak kesetrum akibat gegayaan nembak atap yang ternyata ada bohlam di atasnya. 没有任何事儿。比赛，救我了！他干什么？ Setelah si botak terbujur kaku, mereka yang mencoba untuk kabur dengan mengambil perban yang berada di kepalanya si botak untuk membalut lukanya. Dan setelah itu, Mr. Joe yang melihat sebuah harddisk meminta si Hao mengambilnya sebagai barang bukti nanti untuk melaporkannya ke kantor kepolisian. Tetapi di saat mereka mau mencoba untuk meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba...分别找出口，快！ Setelah berhasil menghabisi para cecunguk, mereka yang ingin melarikan diri dihadang oleh si Kiep yang menodongkan pistol di kepalanya. Si Kiep yang mengira jika mereka adalah sepasang polisi dibantah oleh si Hao yang menganggap dirinya berdua adalah sepasang lato-lato, bukan sepasang polisi. Dan Mr. Joe yang saat itu kehabisan cara karena hanya si Hao yang dibiarkan pergi. Ia lalu mengeluarkan jurus rayuannya yang aneh agar bisa dibiarkan pergi. 我喜欢你，西呀下。 我一时想不起你，是你。 是不是卡住了？ Selanjutnya, mereka yang diberi kesempatan kabur langsung membawa harddisk tersebut ke kantor kepolisian dan menyombongkan dirinya di depan para polisi karena sudah mendapatkan sesuatu yang selama ini mereka cari. Dan saat mereka membuka harddisk tersebut, ternyata isinya adalah suatu virus Trojan yang membuat jaringan internet kepolisian menjadi error seketika. Karena sudah membuat jaringan internet pihak kepolisian error dan melakukan kegaduhan sebelumnya, mereka pun ditangkap dengan masa tahanan 10 tahun penjara bersamaan dengan para gangster yang mereka lindas kakinya sebelumnya. Mereka yang merasa akan disayuri oleh para gangster, ternyata... 俺のこと覚えてるか？これだよこれ。 Setelah berhasil melarikan diri dari masa tahanannya, terjadilah perdebatan yang cukup hebat di antara mereka karena Mr. Joe diperintahkan pimpinannya untuk menghentikan misi tersebut. Si Hao yang dari awal tidak diminta untuk membantunya, akhirnya diminta untuk pergi oleh Mr. Joe. Tetapi karena sudah menjadi buronan polisi, si Hao yang tidak terima dengan keputusan Mr. Joe untuk meninggalkannya, membuatnya mereka benar-benar berpisah di malam itu. 哎，让你去任务不是执行任务。所以咱们呢，就散了。啊！臭不要脸了呀你！
Si Hao yang kembali ke tempat ia kerja, ia dikejutkan dengan sang komandan yang memaki istrinya di depan umum karena sudah membantu pasien yang melarikan diri, yaitu Mr. Joe. Si Hao yang sekarang mulai jadi liar ketika sudah bertemu dengan Mr. Joe. Kali ini ia membalaskan makian sang komandan karena sudah berani memaki istrinya. お前の旦那なんか雇ってねえんだよ。申し訳ありません。302号の気違いは？私はバカじゃない。なんで黙ってんだよ。聞いてんのかこのバカ。私はバカじゃない。何？奥さんもバカじゃない。 Kembali ke Mr. Joe yang merasa kesepian karena berpisah dengan si Hao. Di sini kita akan diperlihatkan asal muasal jurus rayuan Mr. Joe di masa mudanya dengan ending yang cukup mempelekan.你好，傻呀，这个飞机。 别动，居然敢一个人来！新月军旗，君不知；人有木兮，木有枝。啊？你跟我说啥呢？那我不认识你。新片。 Si Hao yang kembali menjalankan misi Mr. Joe demi membuktikan kepada polisi agar dia dibebaskan dari status buronan. Ia melihat Mr. Joe yang sedang berjalan ke arahnya. Dan dari situlah, akhirnya setelah sekian lama, Mr. Joe mau menerimanya. Dan mereka menjalankan misi tersebut secara bersamaan. Setelah itu, mereka yang melihat si kuning keluar dari markasnya mencoba mengikutinya ke tempat ritual pemakaman. Tetapi mereka yang saat itu sebagai buronan sedikit terganggu ketika polisi yang sedang berjaga di sebuah lampu merah mengejarnya. Di saat mereka sudah berada di tempat si kuning berhenti, mereka mencoba menjelaskan kepada polisi yang saat itu sudah hampir menangkapnya dengan cara menjatuhkan peti mati hingga mayit yang di dalamnya terguling-guling. Karena sudah terpojok, mereka yang memegang nadi mayat tersebut masih berdenyut, akhirnya melakukan akrobatik dengan menginjak jari mayat tersebut hingga berteriak, yang membuat aksi rekayasa penyeludupan narkoboy itu terungkap. Mereka yang berhasil mencegah kelompok Mr. Mai mengedarkan barangnya secara tiba-tiba di video call oleh Mr. Mai yang menggunakan kamera yang cukup unik, yaitu kamera beautiful. 美颜过去了。我，你给我在原地待着啊！ 你老婆在我们手上。 喂。 Mr. Mai yang ternyata menyandra istri dari si Hao meminta tebusan dengan narkoboy sebanyak yang mereka gagalkan tadi. Dan ketika Mr. Mai mengakhiri teleponnya, si botak yang ternyata masih hidup menelpon kembali untuk memberitahu tempat penukarannya. Di saat itu juga mereka yang langsung gercep dengan si Hao yang mencuri peralatan perang ala satpam. Lalu Mr. Joe yang membeli susu bubuk untuk mensiasati Mr. Mai dan menggunakan mobil sport milik mantan komandannya si Hao yang mereka ambil secara diam-diam. Merasa saat ini adalah masalah pribadinya untuk menyelamatkan istrinya, si Hao meninggalkan Mr. Joe yang saat itu disuruh untuk mencarikan ponselnya yang ia buang setelah membuat video bersamanya. 认识他，十分荣幸。是一个医院保安啊，很普通的人。
Mr. Mai yang sudah didatangi langsung memintanya untuk melakukan pertukaran. Tetapi setelah mereka melakukan pertukaran, si botak yang mengeceknya, yang ternyata isi dari tas tersebut adalah susu bubuk, membuat Mr. Mai murka dan menembaki Si Hao beserta istrinya. Si Hao yang bersembunyi di balik mobil, ia mengatakan jika di dalam tas tersebut berisi bom C4. Tetapi kali ini Mr. Mai tidak bisa dibohongi lagi dengan trik yang dibuat oleh Mr. Joe sebelumnya. Setelah itu datanglah Mr. Joe layaknya seperti superhero dengan PD-nya akan meledakkan seisi gedung itu dengan HP yang ia pegang karena terkoneksi bom C4 di dalam tes tersebut. Tetapi ketika diberitahu Si Hao jika rencana tersebut sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, ia langsung seperti bocah ledok yang ngumpet di balik ketek babanya. 想必你对奶粉下面的东西很感兴趣吧？刚才这段说过了，说过了，说了。你的计划。 Dan lagi-lagi ketika mereka sedang terdesak, bos rumah sakit atau mantan komandannya Si Hao datang dengan beberapa polisi untuk mengambil mobilnya yang dicuri menggunakan GPS. Belum sempat untuk menghajar Si Hao dan Mr. Joe, sang komandan yang melihat mobilnya rusak karena terkena tembakan, ia langsung menanyakan siapakah yang merusaknya dengan penuh kemarahan. Tetapi setelah mendengar nama Mr. Mai, ia seperti ibu-ibu hamil yang ngumpet di kolong bale saat gerhana bulan. Mr. Joe yang sudah merasa kehabisan akal memberanikan diri dengan maju melawan mereka. Tetapi sebelum melawan mereka, ia meminum seluruh obatnya agar penyakitnya tidak kambuh saat bertarung. Setelah itu, si komandan yang takut tertembak akhirnya memberanikan diri untuk maju bersama dengan para polisi yang ternyata mereka sudah menggunakan rompi anti peluru. Si Hao yang selesai bertukar bakteri melalui mulut dengan bininya, ia pun ikut serta dalam pergelutan tersebut. Mr. Joe yang sudah berada di atas dipertemukan kembali oleh si Kiev. Ia yang lagi-lagi mengeluarkan jurusnya dengan cara merayunya dibiarkan pergi begitu saja karena sebenarnya dia adalah detektif baru di kelompok Mr. Joe yang ditugaskan tugas yang sama dengan Mr. Joe. 那日一别，我做了一个倾听着我们孩子的心跳，很痛。 怎么那么多废话？ Si Hao yang mengikuti Mr. Joe naik bersembunyi di balik gambar sumo ketika si kuning di depannya. Dan si kuning yang melihat Si Hao berjalan di dekatnya langsung menghajarnya hingga habis-habisan. Tetapi ketika ia sudah terkapar, akhirnya ia mampu membuat si kuning terjengkang dengan melemparinya sebuah celengan yang mendarat mulus di kepalanya. 我把孩子踢了一脚。 Mereka yang akhirnya bertemu di atas untuk menangkap Mr. Mai dihadang oleh si merah yang ternyata lebih kuat dari seluruh anggota ajudan Mr. Mai. Lalu mereka yang bertarung habis-habisan hingga hampir kalah akhirnya berkolaborasi sehingga menciptakan sebuah smackdown ala-ala Smackdown hingga si merah tidak sadarkan diri. Mr. Mai yang saat itu kehabisan anak buah mencoba menembaki mereka. Tetapi Si Hao yang jago melempar langsung melemparkannya sarung sebuah samurai tepat di tempurungnya. Dan Mr. Joe yang melihat rekannya tertembak tanpa berbasa-basi langsung menyerangnya layaknya seekor banteng yang melihat kain berwarna merah. Dan setelah menyeruduk Mr. Mai sampai nyusruk, Mr. Joe merasakan kesedihan yang sangat mendalam karena rekannya terbunuh. Yang ternyata
你没死啊？ Mengira jika semuanya sudah selesai, mereka dikejutkan dengan Mr. Ma yang mau melarikan diri dengan dijemput oleh ajudannya yang tersisa menggunakan helikopter. Dan akhirnya mereka berhasil membuat helikopter itu oleng dengan bergaya ala lato-lato hingga helikopter tersebut menabrak gedung dan meledak bersamanya yang membuat Mr. Mai dan ajudannya terbunuh. Tetapi tidak dengan mereka yang selamat dengan dibungkus perban seperti kue risol. Di akhir film, Mr. Joe yang kembali ke markasnya dengan mengajak si Hao untuk diangkat menjadi seorang detektif baru. Di situ mereka baru mengetahui jika si Kip adalah detektif baru yang juga ditugaskan dengan misi yang sama. Dan itulah sebabnya ia selalu membebaskan Mr. Joe dan si Hao saat tertangkap olehnya. Tamat ending yang cukup menggelikan. Kesan yang bisa kita ambil dari film ini, gunakanlah sabun mandi sebaik mungkin dan jangan gunakan untuk kenikmatan sesaat. Saya Amek selaku warga planet Namek mengucapkan terima kasih sudah menonton.